Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke seri mengenai pemeriksaan pajak guys. Nah, pemeriksaan pajak nih ya. Jadi kemarin kita bikin seri ini gara-gara ada kehebohan dari kasusnya Pak Rey ya, Pak Rey dengan PT Brisnet kalau tidak salah. Nah, sekarang adalah video berikutnya lagi, kita akan mereaction lagi teman-teman ya. Kita akan reaction lagi bagaimana ceritanya kasus ini. Dan ternyata ada satu informasi baru mengenai nota dinas teman-teman. Apa itu nota dinas? Nanti kita lihat teman-teman ya. Gue langsung share aja teman-teman ya. Langsung gue share supaya teman-teman tahu ya apa maksudnya mengenai nota dinas ini nih. Rame nih nota dinas nih. Nah ini ya, nota dinas nomor 1 tahun 2024. Jadi 2024, tahun 2024 awal tahun, mereka itu bukannya kerja tetapi bikin nota dinas. Oke? Kerjaan pertama dari DJP di 2024 adalah bikin nota dinas nomor 1. Isinya apa? Isinya ini nih. Selamat siang rekan-rekan, kami dari Indotex Mitra Konsultama mewakili klien kami PT Brisnet International Technology hendak menyampaikan tindak lanjut daripada pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang telah dihentikan oleh tim pemeriksa KPP Pratama Sawah Besar 1 pada tanggal 14 Maret 2024 yang disebabkan tim pemeriksa tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan dari kuasa wajib pajak sehingga dengan Oke, jadi ada pemeriksaan pajak kalau nggak salah tanggal 13-14 Maret ya sampai 2 hari berturut-turut dan itu pembahasan akhir teman-teman. Itu namanya pertemuan pembahasan akhir dan ternyata diselesaikan dengan tidak baik-baik saja karena pihak DJP menurut ahli hukum ya, menurut kuasa wajib pajak ya, pihak DJP itu tidak bersedia melanjutkan pembahasan akhir dan mereka tidak mau menjawab pertanyaan dari kuasa hukum, kuasa hukumnya wajib pajak. Karena mereka tidak mau menjawab pertanyaan dari kuasa hukum, sehingga pertemuan dihentikan secara sepihak oleh mereka, gitu loh. Nah, ini terjadi menurut kuasa hukumnya wajib pajak. Ini emang aneh, teman-teman ya. Ini gila, teman-teman ya. Bagaimana bisa orang digaji oleh negara ya? Mereka itu pemeriksa pajak, digaji oleh negara pakai uang kita, uang rakyat nih ya. Kerjanya apa? Kerjanya adalah untuk memeriksa pajak. Setelah pemeriksaan pajak, ada pertemuan pembahasan akhir. Dalam pembahasan akhir itu kita membahas semuanya. Mereka tidak mau membahas. Ini namanya oknum, teman-teman. Diduga oknum, teman-teman ya. demikian pembahasan dihentikan dan kami meninggalkan ruang pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan oleh karenanya pada kesempatan ini kami hendak menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa sebelum dilakukan pembahasan akhir yang pertama, tanggal 13 Maret 2024 yang dimulai pukul 16.15 sampai dengan pukul 01.00 dini hari, tanggal 14 Maret 2024, kami telah menemui Kepala KPP Pratama Sawah Besar 1, Bapak Denny. Namun yang bersangkutan mengatakan bahwa kami tidak diizinkan untuk melakukan peliputan secara elektronik oleh karena adanya nota dinas nomor 1 Oke, ini dia teman-teman ya. tahun 2024. Oke, kita mundur dulu, kita mundur, kita mundur. Kita lihat nih, tadi apa nota dinasnya? Mana dia? Nah, ini teman-teman. Jadi, judul video ini adalah Nota Dinas Nomor 1 2024 bukan merupakan dasar hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang P3. Nah, Undang-Undang P3 itu apa ya? Undang-Undang pemerintahan apa gitu deh. Nah, jadi nota dinas ini ND1 tahun 2024 dipakai oleh si oknum, teman-teman, untuk melaksanakan suatu tindakan. Oke, tindakan hukum nih ya, tindakan hukum. Seolah-olah nota dinas adalah dasar hukum. Padahal nota dinas bukanlah dasar hukum. Menurut kuasa hukum ya, menurut kuasanya wajib pajak. Jadi, lagi-lagi ini mempermasalahkan mengenai peliputan elektronik, teman-teman. Lagi-lagi ini mempermasalahkan mengenai perekaman, merekam, gitu ya. Kenapa sih oknum itu sangat takut dengan perekaman, sangat anti dengan perekaman? Kita nggak ngerti, teman-teman ya. Apakah mereka ini koruptor? Apakah mereka ini tukang gemplang pajak, tukang perampok pajak? Kita tidak tahu, teman-teman. Kenapa kita tidak tahu? Karena tidak ada rekaman. Gitu loh. Apakah selama ini mereka itu terima duit dari wajib pajak? Kita tidak tahu karena tidak ada rekaman, gitu loh. Apakah selama ini mereka itu koruptor? Apakah selama ini mereka ini tukang tukang perampok dari pajak, dari wajib pajak nih, perampok nih mereka ini? Kita tidak tahu. Kenapa? Karena tidak ada transparansi, tidak ada perekaman selama ini, teman-teman. Nah, orang-orang seperti Pak Rey dan gua adalah orang-orang yang pengen transparan. Kita ingin transparan. Apa definisi transparan? Kita melakukan peliputan elektronik, perekaman, gitu ya. Nah, beberapa oknum termasuk Pak Denny ini ya, mohon maaf nih Pak Denny ya, di KPP Sawah Besar 1,
tidak boleh perekaman, melarang perekaman. Ketika dia melarang merekam, kan dia menghilangkan hak kita, ya kan? Kita wajib pajak punya hak dong untuk merekam pakai handphone gue kok. Dihilangkan hak itu, ya dong. Oleh karena itu, kita perlu bertanya dong, lu menghilangkan hak gue ini, dasar hukumnya apa? Ya kan? Nah, seorang yang ngerti hukum pasti bertanya, Bapak mau menghilangkan hak saya sebagai wajib pajak untuk merekam, dasar hukumnya apa? Dia kasih nih, barang ini nih, nota dinas nih. Inilah yang dibahas di video ini, teman-teman ya. tahun 2024. Yang kedua, berdasarkan nota dinas tersebut nomor 1 tahun 2024 tanggal. Jadi ini ya, nota dinas ini nomor 1 2024 ini adalah perubahan atas nota dinas DJP nomor ND 1694 ya, tahun 2023 tanggal 17 Oktober. Jadi 17 Oktober, teman-teman masih ingat ya, 10 hari sejak 10 Oktober yang gua live di KPP Taman Sari, 7 hari kemudian terbit ini, ND ini 1694 tanggal 17 Oktober mengenai pedoman penanganan pengunjung yang mengambil dan atau materi dan yang mengambil ini mungkin salah tulis ya dan atau materi berupa foto, video, dan atau suara di lingkungan kantor unit vertikal DJP 17 Januari 2024 untuk menanggapi yang 17 Oktober. Ini adalah perubahan, teman-teman ya. Memang gila. Tapi ND ini sudah gua gugat, teman-teman ya. ND ini sedang gua gugat ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak ya? Iya, pengadilan pajak. Dan akan juga masuk ke petun. Nanti kita akan lihat deh bagaimana hakim di pengadilan akan bereaksi terhadap nota dinas ini. 17 Januari 2024, maka kami hendak memberikan beberapa catatan berkaitan dengan nota dinas tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa nota dinas itu bukan merupakan dasar hukum dan tidak termasuk di dalam dasar hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang P3 atau Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oke, Undang-Undang P3 adalah Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jadi, di undang-undang ini kan harusnya dijelaskan nih. Oh, undang-undang itu maksudnya ini, definisinya ini, barangnya ini. Dari undang-undang, ada PP, ada PMK, hierarki seperti ini. Nota dinas itu nggak ada, guys. Nota dinas itu tidak ada. Tidak ada nota dinas menjadi dasar hukum. Tidak ada. Tapi gue juga belum baca ya. Gue juga belum baca. Mudah-mudahan gue nggak salah ya. Kalau gue salah, tolong dikoreksi teman-teman ya di komentar ya. Khususnya yang diatur dalam pasal 7 dan pasal 8. Sehingga dengan demikian, nota dinas itu bukan merupakan dasar hukum yang mengikat siapapun, termasuk wajib pajak atau kuasanya, tapi hanya mengikat kepada para pegawai di lingkungan vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Iya, jadi kalaupun nota dinas ini mengandung unsur-unsur larangan atau unsur-unsur kewajiban, maka nota dinas seharusnya hanya mengikat kepada internal mereka aja, tidak mengikat kepada orang lain, gitu loh. Harusnya ini mengikat kepada internal mereka, bukan mengikat kepada kita. Kenapa? Karena ini nota dinas internalnya DJP, gitu ya. Tetapi nota dinas ini justru dipakai sebagai alat pencambuk oleh si oknum, sebagai alat untuk melakukan sesuatu yang melarang kita sebagai wajib pajak. Nah, cilakalah kita kalau gitu digituin ya sama orang ya. Undang-undangnya nggak jelas, pakai nota dinas untuk menghantam kita. Nggak bisa kalau ketemu orang hukum ya. Mohon maaf, bos. Yang kedua, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa lingkungan vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah tempat layanan publik. Sehingga dengan demikian, apa yang terjadi dalam lingkup layanan publik tidak dapat dibatasi oleh karena dugaan-dugaan pelanggaran yang kemudian bersinggungan dengan pihak lain. Karena di dalam lingkungan vertikal Direktorat Jenderal Pajak tersebut hanya berkaitan dengan dua pihak, yaitu masyarakat dan pegawai DJP. Sehingga tidak beralasan kalau kemudian nota dinas itu membatasi lingkup daripada masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, kami akan memberikan catatan mengenai nota dinas tersebut, yaitu nota dinas nomor 1 tanggal 17. Ya, jadi lagi-lagi orang pajak salah mempersepsikan seolah-olah kantor pajak adalah kantornya mereka, punya privat mereka. Karena mereka berpikir ini punya privat mereka, mereka berpikir mereka boleh membuat aturan sewenang-wenang, suka-suka dia. Tidak bisa, bos, nggak begitu. Kantor pajak adalah milik kita semua. Kantor pajak adalah dibangun pakai uang rakyat, dibeli atau disewa pakai uang rakyat, bukan uang lu, ya, bukan uang Pak Denny, bukan uang satu orang, bukan, tetapi uang kita semua.
Karena ini barang dibeli pakai uang kita semua, maka peraturan yang berlaku di kantor itu haruslah peraturan yang sudah kita bersama sepakati. Yaitu apa? Yaitu undang-undang dan turunan-turunannya. Tidak termasuk nota dinas, Bos. Ya. Nah, jadi masih salah persepsi, masih masih dibenerin nih oknum-oknum pejabat nih ya. Jangan sampai dia berpikir kantor DJP punya kami. Jadi kami boleh ngatur sesuka-suka kami. Nggak bisa begitu ya. Ini kantor pelayanan publik. Ini aturan yang berlaku di kantor pelayanan publik haruslah aturan yang sudah disepakati bersama, yaitu undang-undang. 11 Januari 2024 yang kami akan sampaikan detailnya sebagai berikut. Jika rekan-rekan perhatikan nota dinas ini, di sini disebutkan di dalam pembukaannya. Sebelum sampai ke situ rekan-rekan, di dalam nota dinas ini disebutkan tujuan penerima dari nota dinas ini adalah Sekretaris Direktorat Jenderal, kemudian para direktur, para tenaga pengkaji, para kepala kanwil, para kepala unit pelaksana teknis, para kepala KPP, para kepala KP. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini semua adalah kepada orang internal, bukan kepada masyarakat. Ya, kepada orang internal, bukan masyarakat. Pertanyaan gua, kenapa nota dinas mengatur masyarakat? Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Nota dinas ini mengatur tentang masyarakat, mengatur tentang larangan merekam terhadap wajib pajak. Padahal ini nota dinas untuk internal. Salah dong, salah tangkap dong. Salah dong. Ya kan? Kalau lu mau mengatur masyarakat, ini nota dinas harus diumumkan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu. Gitu loh. Kalau masyarakat tidak tahu nota dinas ini, kemudian lu larang dia merekam di KPP, dia kan tanya dasar hukumnya apa. Kan lu kasih nota dinas ini. Begitu lu kasih nota dinas ini, orang jadi bingung lah. Nota dinas kan untuk internal, bukan untuk masyarakat. Tetapi kenapa nota dinas mengatur masyarakat? Kan jadi nggak nyambung. Aduh. P2PK yang dibuat mewakili Direktur Jenderal Pajak. Adapun perihal mengenai nota dinas tersebut adalah perubahan atas nota dinas Direktur Jenderal Pajak nomor 1694 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengunjung yang mengambil dan atau materi berupa foto, video, dan atau suara di lingkungan kantor unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak tanggal 17 Januari 2024. Jadi kalau rekan-rekan baca tentangnya atau perihalnya, maka sangat jelas disebutkan di sini adalah perihal mengenai pedoman penanganan pengunjung yang mengambil dan atau materi berupa foto, video, dan atau suara di lingkungan kantor unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa nota dinas ini diperuntukkan untuk pengunjung. Dan oleh karena itu, dapat disimpulkan juga bahwa nota dinas ini bukan diperuntukkan untuk wajib pajak, apalagi kuasanya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa bedanya pengunjung dengan kuasa wajib pajak atau wajib pajak itu sendiri? Secara sederhana, kalau kita mau meneliti akan makna dari pengunjung, maka kita akan dapati bahwa pengunjung itu adalah orang atau pihak manapun yang secara inisiatif mendatangi suatu tempat karena tujuan tertentu. Sementara WP atau kuasa WP datang ke KPP bukan karena inisiatif WP atau kuasa WP tersebut, tapi murni karena diundang oleh kepala KPP, dalam hal ini melalui tim pemeriksa pajak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi nota dinas. Oke, jadi teman-teman mesti paham ya. Kita nih mesti ngerti hukum dikit-dikit, teman-teman ya. Jangan bodoh-bodoh amat ya. Nota dinas ini adalah untuk mengatur mengenai pengunjung. Menurut si Pak Rey ya, nota dinas ini mengatur mengenai pengunjung, bukan mengatur mengenai semua orang. Oke, nah apa definisi pengunjung nih? Menurut Pak Rey, pengunjung itu adalah orang yang datang ke kantor pajak karena keinginan sendiri. Mungkin dia mau ngurus sesuatu, dia mau ngapain sesuatu, karena dia keinginan sendiri, itu pengunjung. Sedangkan Pak Ray waktu itu dan gua datang ke kantor pajak karena bisa diundang atau dipanggil. Ya, kita datang ke kantor pajak gara-gara diundang atau dipanggil. Maka kita ini bukan pengunjung, kita ini undangan. Oke, kita ini diundang atau dipanggil. Kita datang bukan atas inisiatif sendiri, tetapi karena dipanggil atau diundang. Oleh karena itu, kita bukan pengunjung. Ya, kalau pengunjung adalah orang luar tiba-tiba datang gara-gara dia mau ngapain sesuatu, ada urusan, dia mau melakukan sesuatu gitu. Kita datang ke sana karena diundang.
ya. Diundang dalam hal ini adalah pembahasan akhir, pertemuan pembahasan akhir. Itu perintah undang-undang harus dilaksanakan, gitu ya. Jadi kita bukan orang nggak ada kerjaan, tiba-tiba datang ke KPP. Enggak, kita ini orang yang banyak kerjaannya, yang sibuk, tetapi kita ini diundang sehingga kita harus hadir. Oleh karena itu, nota dinas ini tidak berlaku buat kita. Nota dinas itu berlaku untuk pengunjung biasa. Kita bukan pengunjung, kita ini undangan. Dinas ini sebenarnya tidak berlaku buat WP atau kuasanya dalam konteks diundang ke KPP, tapi hanya berlaku bagi pengunjung yang secara inisiatif mempunyai kepentingan dengan KPP. Dan oleh karenanya, perihal mengenai nota dinas ini sangatlah dipaksakan kalau harus mengikat kepada WP atau kuasanya. Karena keberadaan WP atau kuasanya dalam perkara akuo yang nantinya akan berlanjut sampai kepada pengadilan adalah sehubungan dengan undangan Kepala KPP melalui tim pemeriksa pajak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi bukan merupakan inisiatif daripada WP atau kuasanya untuk mendatangi KPP. Dan oleh karena itu, maka nota dinas ini tidak relevan apabila dipaksakan dikaitkan dengan WP atau kuasanya. Kemudian catatan kami berikutnya, kalau kita baca pembukaan dari nota dinas ini, maka kita mendapati narasi yang berbunyi sehubungan dengan nota dinas kami terdahulu nomor 1694 tanggal 17 Oktober 2023 perihal pedoman penanganan pengunjung yang mengambil dan atau materi berupa foto, video dan atau suara di lingkungan kantor unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi jelas di dalam pembukaannya narasi mengenai perihal itu diulang lagi di pembukaan. Tujuan dibuatnya nota dinas ini sebenarnya diperuntukkan bagi pengunjung, bukan bagi WP atau kuasanya yang datang karena diundang dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, di dalam nota dinas ini diberikan penegasan 2 poin yang utama. Penegasan pertama mengenai dasar hukum dan penegasan yang kedua mengenai tanda petik perintah untuk dilaksanakan oleh unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Ya, kita akan teliti satu persatu. Poin yang pertama ini adalah mengenai dasar hukum yang kemudian dikumpulkan atau dikompilasi oleh nota dinas ini. Poin nomor 1 diberikan narasi tambahan ketentuan terkait. Jadi ada yang bertanya kepada kami, apakah kemudian nota dinas ini adalah dasar hukum? Jawabannya sudah jelas ya, karena bukan merupakan dasar hukum yang dimaksud dalam pasal 7, pasal 8 Undang-Undang P3. Lalu kenapa dia bisa mengatur dasar hukum yang lain? Poin nomor 1 disebutkan di sini adalah tambahan ketentuan terkait. Jadi nota dinas ini seolah-olah ingin memaksakan bahwa nota dinas ini mempunyai muatan hukum karena bersinggungan atau berkaitan dengan dasar hukum lainnya. Meskipun secara tegas antara nota dinas dengan dasar hukum ini tidak ada kaitannya ya, karena nota dinas ini bukan merupakan ketentuan teknis yang mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, dan sebaliknya juga peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak mengamanatkan lebih lanjut kepada nota dinas yang dimaksud ini. Sehingga Jadi gini bos ya, buat orang yang bikin nota dinas ini biar lu paham hukum ya, walaupun lu orang hukum tapi lu nggak ngerti hukum. Begini bos, undang-undang itu kan ada tulisan. Di dalam undang-undang itu kadang-kadang ada tulisan bahwa peraturan mengenai pasal ini akan dijelaskan lebih teknis detailnya di PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Itu ada tuh kata-kata itu di undang-undang. Artinya PMK itu nanti akan menjelaskan mengenai teknis atau detail tentang undang-undang. Jadi undang-undang diturunkan menjadi PMK. Artinya PMK ini menjelaskan lebih teknis mengenai undang-undang. Tetapi nota dinas itu tidak disebut, teman-teman ya. Nota dinas bukanlah salah satu hierarki dalam undang-undang untuk menjelaskan undang-undang. Dan di undang-undang pun tidak pernah menyebut mengenai nota dinas. Tidak pernah menyebut bahwa pasal ini akan dikembangkan atau dijelaskan lebih detail di nota dinas. Tidak ada, teman-teman ya. Jadi nota dinas ini seolah-olah memaksakan bahwa dia ini mau menjelaskan atau mau mendampingi atau mau mengikuti atau mau lebih rinci dan teknis tentang suatu undang-undang. Nggak bisa, bos, nggak bisa. Nggak bisa. Lu mesti bikin PMK ya, Ibu Sri Mulyani. Bagaimana Ibu Sri Mulyani? Ibu harus bikin PMK kalau mau ngeberesin ini. Kalau mau bikin mengenai undang-undang ini. Kalau mau mendetailkan undang-undang harus pakai PMK. Nggak bisa pakai nota dinas. Jadi nota dinas ini dasar hukum di awalnya ya udah salah gitu loh. Bagaimana bisa lu menjelaskan mengenai sebuah undang-undang? Nggak bisa, harus PMK.
Nah, jadi nota dinas ini memaksakan seolah-olah dia punya persepsi atau punya perspektif atau punya detail atau teknis tentang undang-undang. Wah, kacau balau. Sehingga kemudian kedua-duanya seharusnya tidak mempunyai relevansi untuk dapat dimaknai berhubungan atau paling tidak mempunyai hubungan kausalitas satu dengan yang lainnya. Di dalam angka 1 huruf A disebutkan di sini Undang-Undang KUP. Kemudian di dalam Undang-Undang KUP itu dikutip lagi pasal 32 ayat 3. Ya, ini sangat normatif mengenai kuasa. 32 ayat 3A ya juga masih sangat normatif mengenai kuasa yang mempunyai kompetensi ya. Dan ini sudah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang HPP pasca diucapkannya putusan MK nomor 63 tahun 2017. Kemudian di huruf B-nya disebutkan mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ada 3 pasal yang dikutip, yaitu pasal 65 ayat 1, 65 ayat 2, dan 65 ayat 3. Namun kemudian nota dinas ini juga tidak secara tegas menyebutkan hubungan kausalitasnya atau Jadi undang-undang nota dinas ini menyebutkan beberapa dasar hukum. Ya dong, dia menyebutkan beberapa dasar hukum, tapi dia tidak sebutkan nota dinas yang ini tuh berhubungan dengan dasar hukum tersebut atau tidak. Itu loh, dia harusnya menjelaskan kausalitasnya, sebab akibatnya, hubungannya apa. Dasar hukum yang lu tulis ini apa hubungannya dengan isi nota dinas ini? Tidak disebutkan. Wah, kacau balau. Ini gimana ya orang yang bikin nota dinas ini? sebab akibatnya antara nota dinas ini dengan dasar hukum yang disebutkan. Dari 3 dasar hukum ini, khususnya pasal 65 ayat 1, 2, dan 3 itu hanya menegaskan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan, mengungkapkan data pribadi dan juga menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam perkara akuo, data yang kami ungkapkan itu telah diatur secara jelas di dalam surat kuasa dan kemudian juga merupakan data kami atau data WP seluruhnya yang telah kami sampaikan setelah tim pemeriksa menyampaikan permintaan data. Sehingga dengan demikian seluruh data, informasi atau dokumen yang kami sampaikan murni milik wajib pajak atau disampaikan melalui kuasanya. Kemudian di huruf C-nya itu ada PMK 17 tahun 2013 tentang hukum acara pemeriksaan pajak yang telah diubah dengan PMK 184 tahun 2015 dan telah diubah terakhir dengan PMK 18 2021 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Ciptaker yang mengatur dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa wajib merahasiakan kepada pihak lain. Ini juga secara normatif sudah diatur ya, Undang-Undang KUP, tapi kemudian diulangi kembali. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa dalam perkara pemeriksaan pajak PT Brisnet International Technology itu tim pemeriksa pajak tidak menyampaikan atau membocorkan informasi kepada pihak lain, tapi wajib pajak sendiri atau kuasanya yang menyampaikan kepada masyarakat atau halayak ramai supaya pemeriksaannya, pembahasannya dan juga penerbitan SKP-nya dilakukan secara transparan supaya dapat memberikan rasa keadilan dan juga kemanfaatan. Namun itu tidak dilakukan oleh tim pemeriksa pajak. Huruf D-nya mengatur mengenai Per 7 2017 tentang pedoman pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan. Ini juga normatif ya rekan-rekan ya. Di dalam pasal 1 ayat 1, kemudian ayat 2 dan ayat 3, ini adalah hukum acara dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan mulai dari pemberitahuan SP2L dan itu diatur lebih lanjut sampai dengan pasal 2 ayat 1. Lalu kemudian di pasal 3 ayat 1 jelas diatur di sana mengenai kewenangan daripada wajib pajak untuk menghadiri pertemuan sehubungan dengan Jadi ini semua itu adalah normatif, teman-teman. Artinya ya apa yang tertulis di PMK atau undang-undang dia tulis ulang di sini. Tetapi dia tidak menyebutkan apa hubungannya peraturan-peraturan tersebut dengan nota dinas ini. Jadi asal aja ngisi ulang undang-undang ditulis ulang. Nggak ada hubungannya dengan nota dinas ini. Nggak ada hubungannya. pemberian keterangan. Kemudian
di huruf E diatur mengenai SE 17 tahun 2017 tentang pedoman komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau kita bicara Undang-Undang P3, sebenarnya SE 17 2017 ini juga bukan merupakan lingkup pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang P3. Dan ini kembali lagi merupakan aturan yang dibuat secara internal dan tidak mengikat secara publik. Nah, dari uraian tersebut di atas, mulai dari angka 1, huruf A, kemudian huruf B, kemudian huruf C, kemudian huruf D, dan terakhir huruf E, tidak ada satupun norma yang melarang dengan tegas bahwa wajib pajak dan atau kuasanya dalam melaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilarang, demi hukum dilarang untuk melakukan peliputan yang seluruh datanya merupakan data WP atau diberikan seluruhnya oleh kuasa WP. Ya, teman-teman ya. Jadi tidak ada satu frasa pun atau kalimat apapun dalam undang-undang tadi atau PMK atau Per atau apapun yang menyebutkan larangan kepada wajib pajak untuk melakukan peliputan elektronik atau perekaman. Tidak ada frasa itu, teman-teman ya. Itu frasa adalah imajinasi diciptakan oleh si oknum pemeriksa pajak yang tidak mau transparan, teman-teman ya. Secara elektronik. Sehingga dengan demikian, karena larangan tersebut tidak ada, maka menurut kami larangan yang disampaikan secara lisan adalah larangan yang tidak berdasar hukum. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, pada waktu kami hadir tanggal 13 Maret 2024, tim pemeriksa yang diketuai oleh Ketua Kelompok Bapak Habisaran Sianipar hanya menyebutkan nota dinas ini, nota dinas nomor 1 tahun 2024, tanggal 17 Januari 2024. Namun tidak menyampaikan atau memperlihatkannya kepada kami, sehingga kami tidak. Nih, lagi-lagi nih ya, perilaku oknum teman-teman ya, diduga oknum teman-teman ya. Dia menyebutkan sebuah nota dinas atau sebuah aturan, di mana nota dinas itu atau aturan itu mempengaruhi kami wajib pajak, menyebabkan kerugian bagi wajib pajak, atau menyebabkan kami tidak dapat melakukan sesuatu atau hak kami, tetapi dia tidak mau menunjukkan nota dinas tersebut. Ini kurang ajar, bos, kurang ajar. Ya, Anda ini pejabat, mau melakukan sesuatu tindakan yang memiliki efek hukum atau akibat hukum terhadap kami, tetapi kami tidak boleh membaca surat tersebut. Kurang ajar lu, begitu caranya. Tahu persis apa isinya. Namun setelah Aduh, kami komedi, teliti, komedi. ternyata nota dinas ini sama sekali tidak memuat, apalagi menyatakan dengan tegas larangan bagi WP atau kuasanya untuk meliput pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Iya, jadi nota dinas ini tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa DJP melarang peliputan elektronik atau DJP melarang perekaman. Tidak ada. Tidak ada pasal dalam nota dinas ini yang mengatakan bahwa DJP melarang atau undang-undang melarang. Tidak ada. Gitu loh. Secara elektronik untuk kemudian didokumentasikan demi kepentingan wajib pajak itu sendiri. Kemudian pada nomor 2, tentu isi daripada uraian pada nomor 2 pada dasarnya memerintahkan kepada lingkungan vertikal Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan pengumuman, banner dan atau media lainnya yang memberikan informasi mengenai tanda petik larangan yang sebenarnya tidak dilarang pada area tertentu di lingkungan vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang huruf B, larangan tersebut juga termasuk larangan untuk melakukan siaran langsung melalui media sosial atau media lainnya di area tertentu pada lingkungan vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dua larangan ini adalah yang pertama berkaitan dengan penyediaan pengumuman mengenai larangan. Pada huruf B ini adalah larangan untuk melakukan siaran langsung pada medsos atau media lainnya di area tertentu pada lingkungan kantor. Kemudian di huruf C-nya itu adalah bentuk pengumumannya, ya. Pengumumannya itu dapat dibuat menurut versi kantor masing-masing, dan pengumuman itu pada huruf D harus tersedia di beberapa ruangan tertentu. Dan pada huruf E ini yang paling menarik rekan-rekan, disebutkan di situ bahwa instansi unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak harus memastikan memiliki tempat penitipan, penyimpanan, gawai dan atau alat perekam milik pengunjung. Ya, lagi-lagi ini milik pengunjung ya, bukan milik WP atau kuasanya. Makin komedi teman-teman ya. Memang di negeri Wakanda itu agak lucu-lucu teman-teman ya. Jadi gini,
Nota dinas ini mengatur tentang tolong dong dibuat banner gitu kan, dibuat banner mengenai larangan merekam. Larangan merekam yang dimaksud itu adalah mengenai ini. Tetapi dia tidak menyebutkan bahwa ada aturan mengenai larangan merekam. Tidak ada teman-teman ya, belum disebutkan bahwa demi hukum pasal sekian ayat sekian ada larangan kepada wajib pajak untuk melakukan perekaman atau kepada siapapun atau kepada pengunjung ya. Bahkan di sini sudah ditegaskan lagi ya, ini mengenai pengunjung, bukan mengenai wajib pajak atau kuasa yang diundang, bukan. Tapi ini mengenai pengunjung. Salah nih Nota Dinas nih, mesti revisi nih. Karena kemudian kami sudah jelaskan di atas bahwa pengunjung itu datang atas inisiatif sendiri, sementara WP dan kuasanya dalam perkara akuo datang karena undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, kalau huruf E ini dimaknai sebagai suatu keharusan untuk menyimpan gawai atau alat perekam milik tanda petik ya pengunjung atau pihak yang hadir di kantor vertikal unit Direktorat Jenderal Pajak, maka sebenarnya KPP itu tidak ada bedanya dengan kantor polisi. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau KPP sama dengan kantor polisi, apakah KPP punya kewenangan untuk melakukan penitipan atau penyimpanan alat perekam milik siapapun yang hadir di KPP atau di Kanwil atau di kantor pusat? Dan kalau itu dilakukan, apakah itu bukan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia? Karena yang bisa melakukan itu contohnya adalah kepolisian, Oke, kejaksaan, dan KPK. jadi gini bos, gini guys ya, gue mesti jelasin dulu nih ya. Manusia itu punya hak asasi, betul ya? Manusia punya hak asasi. Salah satu hak asasinya adalah ya memiliki benda-benda ya, dia memiliki handphone, memiliki laptop, memiliki komputer. Hak ini dapat dihilangkan menurut undang-undang, ya kan? Haknya seorang manusia bisa dihilangkan menurut undang-undang. Contohnya kepolisian, kejaksaan, KPK, mereka ini boleh menghilangkan hak orang sesuai undang-undang. Karena ada perintah di undang-undang, ya. Perintah di undang-undang. KPK kalau menemukan dua alat bukti pidana dan sebagainya, dia boleh mengambil handphonenya orang tersebut. Kan orang itu punya hak ya. Orang itu punya hak asasi. Hak asasi ini dibatasi dan diambil dan dihilangkan oleh KPK karena perintah undang-undang. Nah, pertanyaannya, si DJP apakah punya kewenangan itu? Direktorat Jenderal Pajak apakah punya kewenangan itu untuk mengambil gawai atau laptop atau handphone atau alat perekam dari wajib pajak, menghilangkan hak asasinya orang itu, ditaruh di sebuah loker? Ini kalau ada di undang-undang mana? Di undang-undang mana DJP boleh menghilangkan hak warga masyarakat, hak asasinya untuk memiliki barang itu disimpan di sebuah tempat dalam jangka waktu tertentu? Undang-undang apa yang dipakai? Kalau kepolisian jelas ya, ada KUHP. Kejaksaan jelas, KPK jelas ada undang-undangnya mengenai tata cara untuk mengambil barang dari masyarakat dan menghilangkan hak asasi dia. Itu loh. Ada tata caranya, ada haknya, ada berita acaranya. Kalau barang itu hilang bagaimana? Ada tata caranya. Sekarang kalau DJP bagaimana? Apakah ada aturan itu DJP? Tidak ada, bos. Ya, inilah sewenang-wenang namanya. Lu kalau dituntut ke pengadilan bisa repot, bos. Ya, tapi gua akan menuntut pengadilan nanti. Dan biasanya itu dilakukan berkaitan dengan dugaan tindak pidana untuk mempermudah proses penyelidikan atau penyidikan. Sementara dalam perkara akuo ini adalah pemeriksaan administrasi. Apakah kemudian itu tidak bertentangan dengan hukum positif yang lainnya, khususnya hukum positif yang berkaitan dengan hukum di bidang pidana? Nah, ini yang harus dicermati dan menurut kami ini pekerjaan rumah buat Direktur Jenderal Pajak untuk menindaklanjutinya supaya tidak overlap dengan hukum positif di bidang pidana. Oke, jadi DJP ini punya satu PR ya atau sebuah homework yang sangat-sangat penting sekali di mana dia harus DJP ini harus benar-benar mencermati hal ini karena hal ini bisa berkembang kemana-mana dan tentu saja kita warga masyarakat akan melakukan upaya hukum ya. Kalau lu mau melarang dengan tegas orang merekam, ya sudah bikin PMK-nya atau bikin undang-undang yang jelas kan, undang-undang pajak gitu, atau ditambahkan di KUP gitu, atau dibikin PMK-nya bahwa mulai hari ini tanggal sekian DJP melarang semua pengunjung ataupun wajib pajak untuk melakukan perekaman atau peliputan elektronik. Selesai urusannya teman-teman ya. Maka tidak ada lagi perdebatan hukum. Kita tinggal bagi-bagi duit di KPP kan, kita tinggal korupsi aja, tinggal kasih duit, tinggal suap kan beres gitu. Tetapi kalau tidak ada dasar hukumnya, tidak ada undang-undangnya, kemudian tiba-tiba lu memaksakan melalui nota dinas pula, akan terjadi perlawanan dari masyarakat. Wajib pajak akan melawan.
gitu ya. Orang-orang seperti gua nggak bisa terima. Gua punya hak asasi loh. Ini handphone punya gua, laptop punya gua. Kenapa mesti gua titipkan? Undang-undangnya apa? Hak asasi gua dihilangkan nih. Nah, kita bisa melawan gitu ya. Nah, supaya orang tidak melawan, bikinlah undang-undangnya. Ini PR bagi Surya Utomo ya, Pak DJP ya, Pak Direktur. Dan juga yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Selebihnya itu adalah mengenai hal-hal yang bersifat normatif ya, seperti penyampaian surat kuasa, siapa yang dapat menjadi kuasa, itu adalah hal-hal yang sangat normatif. Nah, yang menarik lagi ada pada halaman 5 huruf L, di mana kalau kita cermati ada pihak baru yang dikutip di dalam nota dinas ini, selain daripada pihak yang diulang-ulang yaitu pengunjung, dan pengunjung. Tapi di huruf L ada pihak baru yang disebut dengan wartawan. Nah, ternyata rekan-rekan, wartawan dari media resmi yang melakukan tugas peliputan itu juga diberikan hak seluas-luasnya sepanjang dapat menunjukkan kartu persnya. Itu yang pertama. Kemudian media tersebut juga dapat meminta izin secara langsung atau lisan kepada penanggung jawab ruangan atau pejabat yang berwenang. Jadi tidak perlu mengajukan permohonan izin secara tertulis ya, karena pers itu bekerja dengan cepat dan dilindungi dengan undang-undang pers. Kalau kemudian pers harus menyampaikan permintaan tertulis, tentunya pekerjaan itu menjadi tidak efektif dan cenderung menghambat ya. Yang kedua, mengisi surat pernyataan ya. Nah, itu surat pernyataan tentu bisa langsung diisi ya, karena sudah bisa diminta formatnya dari bagian umum. Dan yang ketiga adalah memperhatikan ketentuan 34 ayat 1 Undang-Undang KUP, yaitu merahasiakan data orang lain ya. Nah, kembali lagi bahwa di dalam penerapan pasal 34 ayat 1 kalau dihubungkan dengan Undang-Undang Pers, tidak pernah ada kasusnya di mana media itu khususnya dalam konteks data wajib pajak tanda petik ya dipidanakan, atau pernah ada kasus di mana media itu menjadi terpidana karena kemudian membocorkan data wajib pajak ya. Sampai sekarang kami belum menemukan kasusnya ya. Apalagi kalau fiskusnya yang menjadi terpidana karena kasus membocorkan data atau informasi yang dimiliki oleh wajib pajak ya. Kami belum menemukan kasusnya. Kalau nanti rekan-rekan tahu ada kasusnya, silakan nanti rekan-rekan sampaikan juga kepada kami. Kemudian di huruf M ini yang menarik, kalau ada pengunjung, lagi-lagi pengunjung ya, bukan WP atau kuasanya, yang tidak mengindahkan aturan atau tetap mengambil atau merekam materi, maka pegawai yang bersangkutan, biasanya pegawai umum di KPP ya, itu dapat menyampaikan atau menjelaskan dengan sopan kepada pengunjung tersebut untuk meninggalkan lingkungan kantor. Jadi kembali lagi yang disampaikan itu adalah kepada pengunjung, karena memang dia datang atas inisiatif sendiri. Tapi kalau Betul ya. Jadi teman-teman lagi-lagi, jadi ada aturan di Nota Dinas ini mengatakan kalau si orang pengunjung ini datang tapi tetap mau merekam, lu suruh pulang. Tapi dengan sopan ya, silakan disuruh pulang. Nah, pertanyaannya, kami ini datang dipanggil atau kami datang diundang? Pertanyaan gua, apakah undangan ini menjadi batal? Gimana? Coba. Kalau gua mau masuk, tidak boleh masuk nih. Pertanyaan gua, apakah undangan ini menjadi batal? Apakah pertemuan ini menjadi batal? Kalau pertemuan ini tetap dilaksanakan, nggak bisa dong. Kan gua datang karena diundang. Ya kan? Gimana dong? Nah, ini nota dinas ini mesti menjelaskan apabila WP yang datang itu, pengunjung yang datang itu adalah wajib pajak dan diundang, bagaimana perlakuannya? Apakah undangannya dibatalkan atau di reschedule atau bagaimana? Mesti jelas. Kalau nggak jelas, terjadi ketidakpastian hukum. Gitu, Bos. WP dan kuasanya datang atas undangan, apakah undangan BAPK, apakah undangan pembahasan, apakah undangan penandatanganan berita acara, risalah dan intisar, dan seterusnya. Kemudian di huruf O yang lebih menarik lagi adalah dalam hal berita acara telah dibuat, maka atasan langsung dan kepala kantor dapat menindaklanjutinya. Nah, ada beberapa tafsir mengenai huruf O. Itu artinya, satu, kepala kantor ketika sudah mendapatkan berita acara, dia akan menindaklanjutinya dengan upaya hukum. Pertanyaannya adalah, apakah kepala kantor itu akan menjadi pelapor ketika ada dugaan tindak pidana yang kemudian disangkakan Oke, jadi gini ceritanya, Bos. Ya, guys. Di nota dinas ini mengatakan begini, kalau orang tetap memaksakan perekaman, lu silakan usir dia atau mempersilahkan dia keluar atau pulang, tetapi lu bikin berita acara. Oke? Lu bikin berita acara bahwa pada tanggal sekian ada kejadian-kejadian seperti ini. Nah, kepala kantor diperintahkan oleh nota dinas ini untuk melakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini nggak jelas apa bentuknya, apa? Oke? Tindak lanjut ini apakah bentuknya adalah pelaporan ke kepolisian atau bentuknya adalah tindakan apa gitu.
Kalau tindakannya pelaporan kepolisian, pertanyaannya, yang melapor siapa? Apakah kepala kantor? Ataukah DJP? Atau bagaimana? Nggak jelas. Ini harus jelas supaya ada kepastian hukum, ya kan? Kalau nggak jelas nanti si kepala kantor bingung. Nanti gue mau lapor sebagai siapa ya? Sebagai pribadi kah atau sebagai institusi? Kalau sebagai pribadi, apakah dia mengalami kerugian? Itu dulu nih, mesti cek dulu. Kalau dia mengalami kerugian baru bisa. Kalau dia tidak mengalami kerugian, nggak bisa dilaporin, bos. Jadi bingung nih. Nah, jadi nota dinas ini penuh dengan unsur-unsur ketidakpastian hukum, guys. Menurut dasar hukum yang diatur dalam Nota Dinas ini, Nota Dinas 1 2024. Yang kedua yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian kepala kantor tersebut menjadi pihak yang dirugikan secara pribadi atau lembaganya yang dirugikan. Ya, ini yang harus menjadi kajian lebih lanjut ya. Itu sementara rekan-rekan yang perlu kami sampaikan, dan perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa pada dasarnya ketika kami hadir tanggal 13 Maret 2024 dan 14 Maret 2024, kami tidak diizinkan untuk meliput, tapi liputan elektronik dilakukan oleh tim pemeriksa pajak secara audio visual yang nanti akan diputar pada saat persidangan. Namun yang menarik adalah media juga tidak diizinkan untuk hadir dan meliput meskipun sudah memenuhi ketentuan yang disebutkan tadi dalam nota dinas. Jadi, itu nota dinas mengatakan kalau wartawan datang, maka dia boleh meliput, ya kan? Faktanya di lapangan, di KPP Jakarta Taman Sari 1, Sawah Besar 1 ya, faktanya walaupun wartawan sudah datang, tetap tidak boleh meliput. Jadi buat apa itu nota dinas dibikin? Buat apa itu nota dinas dibikin? Itu nota dinas dibikin hanya untuk menakut-nakuti orang, hanya untuk supaya orang tidak boleh meliput. Karena faktanya, siapapun tidak boleh meliput, termasuk wartawan pun tidak boleh meliput. Kan gila lu begitu caranya. Kalau gitu kita bagi-bagi duit aja di KPP ya. Kita bagi-bagi duit, kita korupsi sama-sama, kita kita jalan-jalan, kita menikmati menikmati duit gitu ya di KPP gitu ya. Tinggal bagi-bagi suap aja kalau gitu caranya ya. Karena tidak ada transparansi, tidak ada perekaman gitu. Tetapi ternyata ada perekaman. Yang merekam adalah pihak mereka, pihak DJP yang merekam ternyata ya. Dan nanti kita akan buka di pengadilan mengenai rekaman tersebut. Dinas ini, sehingga ada media yang juga membuat tulisan yang mungkin rekan-rekan sudah baca tulisannya dengan gambar KPP Pratama Sawah Besar 1 yang rilisnya berbunyi ada apa tidak bisa diliput ya, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin rekan-rekan sudah membaca tulisannya. Yang kami ingin sampaikan adalah ketika media berbicara dengan bagian umum dari KPP Pratama Sawah Besar 1, sebenarnya informasi yang kami dapatkan menurut bagian umum media itu tetap dapat meliput, dan yang paling utama WP atau kuasanya juga tetap dapat meliput, karena ini yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, karena dalam nota dinas ini, nota dinas 1 2024 ini tidak dengan tegas melarang kepada WP atau kuasanya yang hadir atas undangan kepala KPP atau undangan tim pemeriksa untuk melakukan pemberian keterangan, pembahasan akhir hasil pemeriksaan, penandatanganan berita acara, risalah, dan ikhtisar. Sehingga dengan demikian nota dinas ini tidak memberikan kepastian hukum, apalagi keadilan. Nah, Iya. Jadi nota dinas ini tidak memberikan kepastian hukum, apalagi keadilan. Jauh banget dari keadilan ya. Jadi dia harus menegaskan kembali nota dinas ini ya, perlu diperbaiki nota dinasnya kalau memang mau diterapkan ya. Pengunjung itu mesti jelaskan definisinya apa. Apakah termasuk orang yang dipanggil gara-gara undangan atau orang yang diundang gara-gara pemeriksaan? Harus termasuk apa tidak termasuk? Mesti dijelaskan. Kalau dia bilang semua orang, berarti kan termasuk kepala kantor. Berarti kan termasuk pegawainya di situ. Apakah pegawai juga tidak boleh merekam? Kan jadi aneh nanti ya. Nah, jadi supaya nggak aneh, mesti ada kepastian hukum. Siapa yang dimaksud dengan pengunjung di situ? Nggak ada penjelasannya di situ, ya. Jadi tidak ada kepastian hukum, apalagi keadilan, ya. Dan di nota dinas tidak dengan tegas melarang orang untuk merekam, ya. Tidak dengan tegas. Dia masih menuliskan dengan tegas bahwa DJP melarang semua pihak merekam, gitu. Apakah termasuk eh, petugas DJP? Nah, cilaka lagi kalau ditanya begitu kan, masih jelas, ya. Hukum itu harus jelas, ya. Aduh, siapa sih yang bikin aturan ini? oleh karena itu, kalau kemudian rekan-rekan menanyakan mengenai keberlakuan daripada nota dinas ini dan akibat hukumnya, maka kami harus sampaikan kepada rekan-rekan bahwa keberlakuannya ini sama sekali tidak mempunyai daya paksa menurut hukum dan demi hukum. Oleh karena itu, kalau kemudian Direktur Jenderal Pajak ingin mempunyai daya paksa dan keberlakuan hukum yang mengikat, kami menyarankan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk membuat aturan
aturan hukum yang kekuatan mengikatnya diatur dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang P3. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan. Apabila rekan-rekan mempunyai pertanyaan sesuai dengan pengalaman rekan-rekan dan apabila Oke guys, udah gitu aja ya. Jadi nota dinas ini adalah nota dinas yang serba-serba lucu, serba-serba komedi. Ya begitulah ya teman-teman ya. Kalau pejabat pajak atau petugas itu bersikap arogan ya begini jadinya ya. Muncul ketidakpastian hukum, muncul banyak pertanyaan yang nggak terjawab, apalagi keadilan gitu teman-teman. Tetapi gua sudah melakukan upaya hukum, gua sudah melakukan gugatan ke pengadilan terhadap nota dinas ini. Nanti kita tunggu deh, apakah hakim akan menganggap ini sebagai objek atau bukan objek. Karena kan kita masih belum jelas nih. Belum pernah nota dinas dipaksakan prakteknya di lapangan dan belum pernah juga nota dinas itu digugat ke pengadilan pajak gitu ya. Kalau nggak lolos ke pengadilan pajak ya kita gugat ke Petun. Kalau Petun masih nggak lolos kita gugat ke PN. Itu teman-teman ya. Intinya namanya orang mencari hukum, mencari keadilan ya terpaksa teman-teman ya. Kita terpaksa nggak ada cara lain. Kita mesti menempuh upaya hukum yang resmi. Oke teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Semoga terbantu. Dan kalau lu ada komentar silakan komentar di video ini teman-teman ya. Silakan di komentar bagaimana pendapat Anda mengenai nota dinas ini. Oke. Thank you teman-teman, sampai jumpa lagi.